Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gus Nuril. Saya mendapatkan satu video Gus Nuril ini kapan ya? Mungkin 1 bulan yang lalu lah, tapi termasuk baru. Tapi ada satu hal yang apa ya? Yang kayaknya ada koreksi dikit lah gitu loh. Kelompok orang-orang yang bermain dalam tesis nasab itu tidak ada yang itu karena benci, itu tidak. Apalagi rasis itu tidak ada. Bagaimana bisa gitu loh. Kita dulu itu semua di medsos itu orang yang melawan orang-orang yang suka demo, orang yang menggelorakan makar, orang yang sangat rasis, orang-orang yang suka menghina kiai pribumi dan lain sebagainya. Saat mereka posisinya jatuh gitu loh, mereka nggak bisa membedakan. Makanya mereka mengatakan adu domba kan, begitu kan, bahkan menuduh Wahabi gitu kan lucu gitu loh. Ya itulah gitu loh, itu gambaran mereka. Mereka dulu tuh nggak paham, bahkan pengikutnya nggak paham antara mengkritik membangun, antara membenci, antara ceramah. Mereka tuh nggak paham. Kalau kalian tahu, cek aja tuh imamnya mereka itu, kalau berbicara bagaimana provokatif sekali itu gitu loh. Iya kan, pengikutnya pun nggak paham. Makanya saat mereka itu diserang dari narasi-narasi, kita semua orang-orang yang prihatin soal pembelokan sejarah, orang-orang yang mengklaim putra Nabi tapi sebenarnya mereka itu bukan, itu dianggap mengadu domba, dianggap membenci. Padahal yang kita suarakan dari sejak dulu itu ya melawan narasi yang mereka keluarkan. Saat mereka mau menjatuhkan pemerintah, saat mereka itu menggencarkan jihad keblinger saat itu gitu loh. Saat mereka itu menggaungkan istana iblis, istana dajjal, lalu bahkan presiden juga PKI, kan banyak. Pengikutnya mengikuti mereka. Nah yang lucu kan, mereka itu sekarang mengatakan PKI. Dituduhkan ke siapa coba sesungguhnya? Sebenarnya mereka itu mau mengatakan orang-orang si A, si B, si C, orang-orang yang berjuang soal nasab dan orang-orang yang beda dengan mereka itu PKI. Padahal kalau kita melihat sejarah PKI dari mana? Bahkan partai yang masih ada PKI yang komunis itu di mana? Di zaman tuh ada partai yang berhaluan komunis. Bahkan pemimpinnya tuh dari Pak Alwi juga. Coba DNA itu siapa? Barakbah itu siapa yang di Kalimantan? Jelas kok gitu loh. Siapa yang sebenarnya PKI? Zaman dulu, zaman demo di Monas dulu itu disebar buku toh, iya kan? Lalu pemimpinnya berbicara di luar negeri, di Arab Saudi kan, dimulai disebar buku tentang PKI. Pas dengan itu juga, satu hari kalau nggak salah, atau pas saat itu juga, Ratna Sarumpait katanya, wah dianiaya. Ternyata apa? Terkamuflase politik pembodohan, pembohongan. Di narasi itu juga ada apa? PKI. Padahal mereka dari dulu juga nggak berjuang melawan PKI. Justru para leluhur-leluhur kita itu yang berjuang melawan PKI. Itu bukti dan fakta. Jadi mereka tuh bingung gitu loh, mau mencari bahan apa, standing legal apa untuk membela dirinya. Atas nama Islam udah nggak bisa. Lalu apa lagi? Atas nama Tuhan Nabi yang mereka dikoreksi pengakuannya mereka itu. Apalagi penistaan agama kayak Ahok nggak ada sekarang. Lalu akhirnya apa yang dimunculkan seperti itu? Tapi akhirnya setelah berkata seperti itu, kemana coba? Siapa yang kaburi kalau begitu? Gimana sih? Stigma mereka itu kan, di belakang orang tesis nasab itu banyak jenderal. Kalau secara ideologi, misi, cinta NKRI, ya sah-sah saja. Jenderal-jenderal itu karena apa? Mereka tuh konsen. Mereka tuh konsen dengan apa? Menjaga sejarah, menjaga NKRI, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Dan ingat loh, kalau tuduhannya itu ada bayaran, itu 100% hoax. Hoax itu pengen tahu. Orang-orang yang berjuang dari dulu tuh ya, soal NKRI, yang berjuang di medsos itu nggak ada yang bayaran gitu loh. Kalau ada yang bayaran, Anda lihatlah, dia afiliasi ke partai politik tertentu itu ada, memang 1-2 ada. Mereka udah kaya sekarang. Tapi kalau yang soal tesis nasab ini betul-betul murni dari orang Nahdijin, murni dari orang NU,
murni dari aktivis-aktivis NU, murni gitu loh. Jadi kalau ada pemimpin salah, jadi kalau ada salah satu oknum pemimpin di PBNU menuduh semacam itu, bahkan tuduhan mereka sama dengan tuduhan orang-orang yang suka demo, itu harusnya ya orang itu tuh harus mundur gitu loh. Memalukan NU, memalukan PBNU. Literasinya kurang, mungkin dia pintar ayat tapi dia literasi untuk soal geopolitik, untuk soal taktik, untuk soal macam-macam perang narasi itu aduh sama sekelas dengan mukibin yang nggak paham gitu loh. Nah ini ada dari Gus Nuril Arifin, ini yang terbaru lah gitu loh. Apa yang beliau sampaikan tuh kritik, teguran, bagus gitu loh, bagus gitu loh. Ini dia videonya. Sengaja malam ini kita berimitasi, tidak asli. Tetapi dengan cara imitasi inilah kita akhirnya terdorong untuk mengidentifikasi siapa tokoh hero kita. Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terjemahannya, pada diri Rasulullah itu ada contoh yang banyak, yang baik-baik. Itu saja mengalami distorsi. Cara Rasulullah begini ditafsirkan begini, cara begini ditafsirkan begini. Itu padahal ancamannya adalah surga dan neraka. Apalagi pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dengan berkorban. Hari ini kita minta pakaiannya aja ya. Berimitasi menggunakan pakaian para pejuang. Susah. Kenapa? Kita sudah lupa jasa pahlawan. Ritual agama yang tidak menyentuh pada kejiwaan dan rohnya, spiritnya agama. Akibatnya apa? Agama bukan pemersat. Agama bukan melahirkan kesejahteraan. Agama bukan melahirkan keimanan. Agama bukan melahirkan kesejahteraan. Tapi agama malah menjadi alat pemecah belah. 2 tahun sudah kita membahas soal Ba'alawi. Sekarang semakin runyam. Abah mengatakan dasmu gitu. Itu untuk mengatakan, menjawab orang yang melakukan manipulasi atas perjuangan. Pahlawan-pahlawan kita dengan semena-mena diakui bahwa perjuangan dan kemerdekaan ini atas Ba'alawi. Karena apa? Karena kita tidak pernah melestarikan. Kita tidak merasa berhutang. Dan kita menganggap biasa-biasa saja kemerdekaan ini. Ini luar biasa, Bung. Saya pernah ngomong, sering saya katakan. Bangsa yang sangat besar. Bangsa yang memenangkan perang salib. Setelah 500 tahun perang salib. Kalah menang. Pada terakhirnya dimenangkan oleh mujahid yang luar biasa. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Anda tadi membaca selawat. Jasa siapa itu? Anda membaca selawat Burda. Jasa siapa itu? Anda membaca selawat Diba Barjanji. Jasa siapa itu? Anda tidak pernah membaca Diba, membaca Barjanji, membaca Burda dengan mengirimkan Fatihah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal dialah yang mempersatukan umat Islam dengan mengadakan dan membangun semangat juangnya dengan mengadakan lomba penulisan sholawat. Saya tidak pernah mendengar kiai-kiai, ulama-ulama, pejuang-pejuang menghormati Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kalian hormati hanya Ba'alawi itu. Padahal
tanpa Salahuddin Ayyubi, Islam sudah dikalang tanah. Kenapa begitu? Betapa Islam ini menguasai 2/3 dunia. Islam dengan Jenderal Tariknya mengalahkan Spanyol dan Eropa. Hampir seluruh dunia dikuasai oleh Islam. Tetapi sekarang tidak ada bekas Islam di Cordova. Tidak ada bekas Islam di Eropa. Tidak ada bekas Islam yang melahirkan citra baik di mata dunia kecuali Islam yang dibawa oleh para wali songo, para mujadid Allah yang ada di tanah Jawa. Di belahan bumi manapun negara Islam atau negara Arab, Islam tidak pernah bisa mempersatukan. Kitab suci Al-Quran tidak pernah bisa mempersatukan. Kenapa? Karena kesukuan merasa paling hebat. Dan Indonesia nyaris hampir hancur karena tidak ada kebanggaan. Wa ma'ana minal Jawi, wa ma'ana minal Betawi, wa ma'ana minal Sunda, wa ma'ana minal Madurani, wa ma'ana minal Batak. Enggak ada. Semua seolah-olah keok di bawah kaki emigran-emigran antek penjajah yang namanya Pahlawi. Bahkan dianggap wali. Lebih kurang ajar lagi membuat kuburan-kuburan palsu dan menghilangkan situs-situs sejarah Indonesia. Sampai NU dianggap yang mendirikan Pahlawi. Lebih jauh lagi, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, pejuang-pejuang Indonesia diakui sebagai Pahlawi. Emigran antek Belanda yang masuk ke sini, kemudian menguasai hati kita. Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau kalian mencuri, merampok, dan menguasai harta orang, itu kalah dolim dengan Anda menguasai hatinya orang. Pahlawi sedikit demi sedikit merampok hati kalian. Sehingga jangankan cuman harta benda, nyawa pun sampai serahkan. Bahkan keimanan pun sampai serahkan. Bahkan risalah yang menyelamatkan jiwa Anda sampai serahkan. Seolah-olah jadi benar semua. Jadi seolah-olah benar, nggak ada kata protes sama sekali. Padahal Al-Quran didirikan atas asas rahmatan lil alam. Artinya apa? Seorang budak bernama Bilal pun dianggap setara dan dipanggil sahabat. Dan diperkenankan untuk melakukan panggilan adzan dan bang. Tetapi kalian sebagai pemilik bangsa ini, bangsa Nusantara, yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar. Sebelum Arab jadi orang, sebelum Arab berbudaya, bangsa Jawa sudah berdiri dan menjadi embryum Jawa pertama. Al-Azhar yang kalian banggakan kalah tua dengan Universitas Sriwijaya. Tetapi enggak ada bekas. Kalian tidak pernah mencium tangan orang tua. Tetapi kalian mencium kakinya emigran-emigran pengkhianat bangsa yang menjadi andainya Belanda. Saya tidak rela. Maka untuk malam ini saya ajarkan. Coba Anda berimitasi. Tidak asli memang imitasi. Menjadi berpakaian pejuang, gaya pejuang. Supaya merasakan
bagaimana pejuang-pejuang itu. Nggak pernah dia minta kita membalas jasanya. Nggak pernah. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Kan kebangetan kalau kita sudah hidup 7-9 tahun menikmati kemerdekaan. Tidak pernah terbesit kita merasa berhutang kepada bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Keterlaluan. Saya ingatkan, Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah mengalahkan Richard the Lionheart pada perang salib, masing-masing membawa pasukan 4 juta. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan moral Islam, akhlakul karimah Islam. Dalam perang pun dia menampilkan akhlak. Bukan caci maki, bukan saling berbantah. 2 tahun kita ini sudah berbantah-bantah dan saling menjelekkan saudara sendiri. Saudara seagama pada. Katakanlah Pak Alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Tetapi kan dia beragama Islam juga. Gimana sampai ini akan mati menghadap Rasul. Padahal diminta untuk rukun. Saya merasa hatinya hancur. Ketika ada gereja dirusak, saya tampil di depan. Ketika ada kelenteng dirusak, saya tampil di depan. Ketika ada Buddha dirusak, saya tampil di depan. Termasuk Buddha Barat. Tetapi saya membiarkan orang-orang Islam saling mencaci maki, nggak ada kunjung selesai. Awalnya memang benar. Lalu sekarang ini sudah terpecah jadi 4 faksi. Ada faksi Gus Imad, ada faksi Ba'alawi anak Belanda, ada faksi Umar Rama. Tukang dangdut aja sudah membuat faksi. Dan kalian karena merasa saking bencinya dengan Ba'alawi, membenarkan itu. Ada lagi faksi yang numpang lagi muncul. Faksinya Mahfud MD. Mengatakan dia tidak rela bangsa saya dihina-hina. Padahal persoalannya bukan itu. Mahfud MD nyalon wakil presiden nggak jadi, kalah dengan Prabowo dan Gibran. Sementara orang yang dianggap Ba'alawi mendukung Prabowo dan Gibran. Ada dari kita sendiri. Datang sampai di Semana. Gus, jangan dukung Prabowo karena didukung Ba'alawi. Masalahnya bukan itu. Ini lebih parah dari kampret dan kecebong. 4 faksi. 4 faksi. Faksi Imaduddin, faksi Ba'alawi Taufik, faksi Omar Irama, faksi Mahfud MD. Semuanya tidak tulus. Pada awalnya tulus, tapi lama-lama ini jadi gerakan menisbikan nih. Omar Irama itu adalah bunga mawar yang harum semerbak. Imaduddin, bunga mawar yang harum semerbak. Mahfud MD, bunga mawar yang harum semerbak. Taufik, bunga mawar yang harum semerbak. Tetapi bunga mawar itu kalau ditanam berdekatan, maka mawar-mawar itu akan mati karena saling menancapkan durinya. Oleh sebab itu, enggak ada bunga mawar yang ditanam menggeromot, tetapi ditanam dengan jarak-jarak. Indah ketika berjarak. Tetapi ketika merapat, dia malah menisbikan, mematikan, meneracuni pohon yang lain. Jangan sampai ikatan mawar-mawar ini kemudian melemahkan bangsa Indonesia. Kita harus ingat, konsep pertahanan Hankam Rata adalah melindungi tanah tumpah darah
rakyat semesta dari segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Pertama kali tulus. Dan sudah selesai itu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, selesai. Udah selesai. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang diminta oleh Allah ditinggikan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul imatur. Majunya dunia ini karena ilmu pengetahuan. Maka menentang ilmu pengetahuan, menentang Allah sendiri. Karena Allah tidak akan mengangkat derajat manusia atau umatnya kecuali yang memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan melahirkan aljabar, melahirkan kimia, melahirkan ronsen, melahirkan senjata yang mematikan, tapi juga melahirkan energi, melahirkan studi-studi yang di luar mata kasat kita bisa ditembus. Bisa memotret, melihat ciptaan Allah bahwa alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi. Bukan hanya satu galaksi. Satu galaksi Bima Sakti bisa memiliki planet-planet yang luar biasa hebat. Sampai dengan Pluto. Tapi sesungguhnya bukan satu galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi-galaksi yang lain. Tetapi apalah artinya semua itu? Kita hanya sebagai penonton saja. Orang Eropa yang dulu tidak sempat membaca. Orang Eropa masih buta huruf. Sementara orang Jawa, Bani Jawi ini sudah menjadi gurunya dunia. Sekarang kita hanya bisa menikmati produk-produk orang Eropa. Sampai saat kentutnya Jepang aja kita pakai. Kita hanya pandai berantem. Kita hanya pandai bercerai-berai. Kita hanya pandai berselisih dengan teman seiring. Kita tidak mampu menangkap tokoh hero perang kemerdekaan ini yang bersatu padu. Ada Cilik Riwut yang beragama Hindu Kaharingan. Ada Bung Tomo yang menjadi santrinya Hadarus Asyim Hasari yang hanya bermodalkan teriakan besar Allahu Akbar, merdeka atau mati. Itu adalah mentakwilkan dan mengartikan ucapan Rasulullah, mengartikan ucapan Jenderal Tarik, Iskariman Aumut Saidah. Innallaha ma'ana. Kita sama sekali nggak ngerti. Kita semakin melupakan. Jadi jangan heran kalau anak-anakmu nanti jadi kurang ajar semua kepada kamu. Karena kamu tidak memberikan contoh yang baik. Saudara sekalian, merdeka. Ini pesan saya. Saya jelaskan lagi Salahuddin Al-Ayyubi dengan moral Islam dalam perang, bukan damai. Ketika kita damai menjadi 4 pilar, rusak perang-perangan, meracuni hati sendiri dengan Facebook, dengan WA, dengan handphonemu. Amalan kita tidak sebanding dengan fitnah yang kalian tulis. Seolah-olah ghibah itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Padahal ghibah itu digambarkan Rasul sama dengan memakan daging bangkai temanmu sendiri. Dan kita kalau berkaca dengan mata hati, maka kita akan melihat kanibal-kanibal, pemakan bangkai. Dan kita tidak merasa jijik, apalagi risih. Coba perenunglah. Kita mengaku sebagai pengamal toreko setiap hari bercaci maki di WA.
Toreko apa ini? Salahuddin Al-Ayyubi memberikan contoh berjuang dengan ikhlas. Ketika dalam keadaan perang, untuk tidak mengorbankan nyawa, padahal musuh itu Kristen itu, tapi dia hargai nyawa orang Kristen. Karena apa? Nyawa itu milik Allah. Oleh sebab itu ketika ada orang jenazah beragama Yahudi lewat, Rasulullah berdiri, ditegur sama sahabat, dia orang Yahudi ya Rasulullah. Ketika hidup itu orang Yahudi, ketika mati itu milik Allah. Salahuddin mengaplikasikan itu. 4 juta prajurit diselamatkan dengan langkah besar Salahuddin. Salahuddin menyusup ke kemah lawan. Masuk kemah Richard the Lionheart yang sedang sakit. Lalu meninggalkan anaknya sebagai jaminan agar Salahuddin bisa mengobati. Musuh besok akan berhadapan perang besar. Tetapi moral Islam menampilkan sosok uswatun hasan. Nah kita ini duduk di masjid, habis wiridan, habis selawatan, mulai hibah lagi. Enggak bosan-bosannya. 2 tahun sudah. Salahuddin mengatakan, kalau aku meracuni engkau, maka bunuhlah anak, tak tinggal anak. Aku ikhlas. Malam ini saya datang sebagai tabib untuk menyembuhkan lawan. Sehingga Islam mengajarkan dan saya mempraktekkan. Ketika berperang harus kafah. Panglima harus sehat karena saya sehat. Maka Richard the Lionheart malam-malam merenung. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki moralitas yang tinggi. Pasti dia memiliki Tuhan yang benar. Kalau dia memiliki Tuhan yang benar dan membela agamanya, aku juga membela agama. Lalu untuk apa? Wong sama-sama benarnya. Akhirnya Richard the Lionheart yang sudah menguasai Palestina, menguasai Yerusalem, diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tentaranya meninggalkan negara itu sambil berpesan, kalau engkau nanti menggantikanku menduduki Yerusalem, Palestina ini, padahal di sana banyak orang Yahudi, orang Kristen yang menjadi pasukanku atau rakyatku. Bagaimana perlakuan? Apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Orang Kristen, orang Yahudi aman di tangan pasukan Islam. Luar biasa Islam. Sehingga bisa merambah ke Spanyol dengan contoh-contoh moralitas perjuangan ini. Sementara kita udah pernah merasa kalian duitnya dicolong sama Balawi? Sudah pernah sampai dicopet duitnya oleh Balawi? Sampai nanya ikut-ikutan. Imaduddin itu membuat tesis pengetahuan. Sampai menjawabnya dengan emosi. Salah. Gus Imad itu benar karena meningkatkan ilmu, mencari fakta dan kebenaran. Lah kalian ini berdebat karena benci. Rasulullah mengatakan, jangan karena kebencianmu terhadap suatu makhluk, suatu suku, orang lain membuat kalian tidak adil. Adil sudah kita. Apakah kita ini adil? Oleh sebab itu negara ini tidak mungkin baik sepanjang orangnya, rakyatnya masih tidak memakai risalah keislaman, risalah Rasulullah yang lembut,
benar tapi lembut. Benar tapi benar. Bukan hanya benar saja yang kaku. Makanya orang kalau hanya memilih benar saja tapi tidak benar menafsirkan ayat-ayat Quran itu sebagai ayat-ayat yang sadis. Saya minta Salahuddin Al-Ayyubi yang demikian berjasa besar terhadap Islam, berjasa besar terhadap sholawat, kalian melupakan. Apalagi pejuang-pejuang bapak sampean yang berjuang. Enggak lupa bagaimana sampean bisa mengenal syahadat. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Sumbernya memang Rasulullah. Tapi mentalitas pembajak-pembajak ideologi dan keyakinannya begitu. Dihilangkan sumber sejarah. Kayak yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi. Sumber sejarahnya dihilangkan. Lagu Indonesia karangan Ba'alawi. Bendera merah putih karangan Ba'alawi. Proklamasi anjuran Ba'alawi. Semuanya Ba'alawi. Sampai ngising barangkali diajarkan oleh Ba'alawi. Kenapa? Kalian tidak memiliki dasar untuk menjawab wa ma ana minal Nusantara, wa ma ana minal Jawi, wa ma ana minal Batak, wa ma ana minal Sunda, wa ma ana minal Papua, wa ma ana minal Bali. Sampean menjadi antek aja bangga semua. Mencium tangan orang tua tidak pernah. Tetapi mencium kakinya antek penjajah malah dilakukan. Anda Pak tidak pernah membaca Quran. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu umuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukur, hormat, takzim kepada ibunya, kepada orang tua. Disetarakan dengan beribadah dengan Allah. Bersyukur dengan Allah. Allah sendiri yang mengatakan itu. Enak aja sampai ke pasar tidak pernah gandeng ibunya. Sampai malah datang munyak-munyuk ke depan Habib. Yang adalah antek-aneknya Belanda. Penjajah-penjajah. Kakek moyang. Wajar. Jadi kalian tidak merasa memiliki Indonesia ini karena sampean sudah melupakan nenek moyang sampean, pahlawan-pahlawan sampean. Sampean dengan enaknya berganti baju, hidungnya sudah tahu kayak blongkang semenden, papahnya kelapa, hidungnya cuman mentul aja tinggal ada lubangnya. Sudah pakai jubah, pakai sorban, sakban Vespa, jubah obrang. Udah kecil pakai jubah pesek lagi. Ngomongnya kayak Arab-Arab. Ana, ente, ukti. Apa ini? Kenapa tidak bangga dengan bahasanya sendiri? Sebelum Isa Al-Masih lahir, raja-raja Nusantara ini yang mengerti kelahiran Isa Al-Masih. Karena menguasai ilmu perbintangan, maka dia berjalan dari Nusantara ini. Menembus lautan, menembus benua.